Allah itu mengizinkan kita ada, menakdir kita ada dengan meminjam adanya dalam rangka untuk bahagia. Jadi karena kita itu hadir ke muka bumi ini dan Allah mengizinkan hadir itu karena Rahman Rahimnya, kasih sayang, pasti ingin kita bahagia. Jadi mari kita mencari kebahagiaan. Dua-duanya mungkin bisa bertanya makna hidup, tapi dengan konotasi yang sangat berbeda. Titik berangkatnya berbeda. Titik berangkatnya karena berbeda. Yang satu karena menganggap hidup ini berkah, yang satu menganggap hidup ini semacam kutukan. Ini nanti berpikir selanjutnya juga akan berbeda. Karena yang pertama makna hidup itu tidak bisa dipaksakan dari saya ke Habib atau dari Habib ke siapa. Makna hidup itu semacam kita perjalanan kita memaknai hidup kita sendiri-sendiri. Jadi kalau ada orang tanya makna hidup ini apa sih? Kalau tanya teori makna hidup dari tokoh siapa, saya bisa menjelaskan. Tapi makna hidup menurutmu atau menurutku atau menurut dia, itu ya sesuai pengalaman, sesuai jangkauan masing-masing orang. Nah, pertanyaan tadi itu mengindikasikan asumsi awal bahwa hidup ini sesuatu yang kutukan, sesuatu yang menyedihkan. Maka biasanya dengan pertanyaan itu kalau ada jawaban-jawaban yang jenisnya berkah, dia tidak akan mau. Jadi kalau saya bilang, ngapain sih berpikir begitu? Hidup ini anugerahnya Allah untuk kita syukuri, untuk kita menikmati segala fasilitas yang diberikan Allah. Jawaban-jawaban seperti itu tidak akan masuk. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalau menurut saya adalah dibutuhkan, kalau bahasa filsafat ya, kesadaran eksistensial. Apa itu Pak Faiz? Kesadaran eksistensial itu kesadaran bahwa aku ini ada loh. Aku ini penting loh ternyata. Aku ini ada gunanya di dunia ini. Nah, monggo nanti teman-teman coba dicari. Pentingku itu kira-kira di mana? Paling tidak untuk diriku sendiri. Atau gunanya apa aku hidup ini? Kira-kira manfaat untuk apa sih? Coba digali, pasti ketemu itu. Jadi, tentang mencari makna hidup. Ya, jadi itu namanya kesadaran eksistensial. Bahwa kesadaran aku ini ada dan eksis. Sebenarnya hari ini justru lebih banyak orang yang over di kesadaran eksistensial ini. Iya. Merasa penting. Merasa dirinya penting, kayak dunia ini berputar di sekelilingku saja. Iya. Kalau nggak ada saya, kalau kamu nggak akan iya. sehebat ini. Pokoknya yang benar ya versi saya. Iya. Justru yang banyak seperti itu. Tapi yang sedang sedih, sedang pesimis, sedang merasa kosong itu biasanya ya ada di sebaliknya ini. Kehilangan kesadaran eksistensialnya. Bahwa aku ini ada, aku ini eksis dengan banyak sekali anugerah, dengan banyak sekali kemampuan, kapasitas. Ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Jadi mari kita sadarkan bahwa kita ini bisa berpikir, kita bisa bertindak, bisa berperilaku. Ini bisa memberi manfaat macam-macam, paling tidak untuk diri kita sendiri. Jadi di titik ini nanti kita punya kesadaran, ternyata penting juga aku ada. Penting juga, ada maknanya juga kehadiranku. Nah, makanya agama itu sering menyarankan kita untuk melakukan kesolehan sosial. Itu paling tidak membuktikan bahwa kita ini ada manfaatnya. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Kalau mentok, manfaat bagi diri sendiri. Manfaat bagi diri sendiri. Nah, menjelaskan manfaat bagi diri sendiri itu gimana? Jadi saya biasanya menjelaskan manfaat bagi diri sendiri itu, saya awali dengan satu asumsi bahwa Allah itu mengizinkan kita ada, menakdir kita ada dengan meminjam adanya dalam rangka untuk bahagia. Jadi karena kita itu hadir ke muka bumi ini dan Allah mengizinkan hadir itu karena Rahman Rahimnya, kasih sayang, pasti ingin kita bahagia. Jadi
mari kita mencari kebahagiaan diri. Diri kita sendiri. Itu justru menunjukkan bahwa kita mensyukuri hadir kita, ada kita. Jadi ini lagi-lagi balik ke tadi, menikmati hidup. Kalau ada pertanyaan tapal batasnya dengan egoisme di mana, Pak Faiz? Nah, ini sebenarnya agak trik ya egoisme itu. Egoisme dalam arti self-love, agak berbeda. Self-love itu cinta diri. Cinta diri itu peduli dengan kebaikan diri. Kalau egoistik diartikan selfish. Selfish itu yang dipikir dirinya sendiri saja, tidak peduli yang lain. Ini sebenarnya bukan tidak cinta diri, karena kadang-kadang mikir diri sendiri itu merugikan diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman membaca filsafat moral itu ada istilah, ada beda antara selfishness dan foolishness. Jadi selfish itu mikir diri sendiri, tapi foolish itu bodoh. Kalau kita mikir diri kita sendiri, itu harusnya kita baik dengan orang lain. Karena pada saatnya kita juga butuh orang lain. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Maka orang itu justru kalau egois sekali sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekelilingnya, sebenarnya dia tidak cinta dengan dirinya. Nah, jadi jalan kebahagiaan kita itu antara lain kita peduli dengan yang lain, karena dalam banyak hal kita nanti akan membutuhkan yang lain. Karena kita makhluk sosial itu. Logika sederhananya begitu. Jadi, makanya orang yang sangat egois itu mungkin tidak hanya selfish tapi juga foolish. Jadi tidak pinter karena tidak ngerti kebutuhan dirinya apa. Dan berarti agar tidak terjebak di egoisme, kuncinya paling tidak tapal batas terakhirnya tidak menggadaikan kebahagiaan orang lain demi kebahagiaan kita ya Pak Faiz. Sambil kita sadar, jadi bahagiakanlah dirimu. Ini bagian dari kebahagiaanmu itu adalah engkau bisa membahagiakan orang lain. Jadikan itu sebagai jalur kebahagiaan kita. Dan itu fitrah, karena fitrah kita kan makhluk sosial tadi. Jadi arahnya nanti ke situ. Saya jadi teringat seorang tawanan Nazi yang kemudian menulis buku tentang meaningfulness, bahwa banyak orang di kamp konsentrasi Nazi itu ya karena kehilangan makna. Viktor Frankl namanya, yang kemudian menjadi psikolog. Dia mengobati orang agar tidak menggali dalam diri setiap orang, kamu ini apa maknanya hidup? Karena orang akan ketika saya gak disidang sama Nazi, saya disiksa tiap hari, sampai kapan saya di sini juga gak tahu, ya mending saya mati. Karena kehilangan makna. Nah, Viktor Frankl ini akhirnya kemudian memberi jalan bagi kita untuk menemui makna hidup itu apa. Nah, saya ingin ke sana juga Pak Faiz. Kemudian cara berpikirnya kata Pak Faiz, yang menentukan itu kuncinya itu di tengah. Cara berpikirnya, karena output itu ya hasil dari rumus cara berpikir ini. Nah, menata cara berpikir yang benar itu seperti apa? Jadi ini rumus idealnya. Berpikir yang benar itu, apalagi menyangkut makna hidup kita, itu yang pertama adalah knowledge. Knowledge itu mari kita ketahui diri kita, ikhwal diri kita ini mari kita pahami. Itu kunci pertama. Jadi aku itu lemahku di mana, kuatku di mana. Bisaku apa, tidak bisaku apa. Kecenderunganku ini apa, yang tidak aku sukai apa. Passionku di mana, yang aku tidak nyambung sama sekali apa. Jadi ini memahami diri, ini kunci nanti. Apapun nanti kita ingin memberi makna apa, mengembangkan hidup kita kemana, harus diawali dari ini. Mengetahui tentang diri sendiri. Tentang diri kita. Makanya sangat recommended kalau dalam filsafat itu setiap orang melakukan refleksi diri. Kalau dalam bahasa agama ya muhasabah, tafakkur. Jadi mikir, aku ini ciriku apa, kurangku apa, lebihku apa. Itu nanti akan jadi kunci selanjutnya. Kalau sudah mengenali diri, baru setelah itu menerima diri. Jadi menerima diri itu
Kalau sudah kenal, langkah pertama yang harus kita lakukan, tak terima. Saya terima aku yang seperti ini. Ini dulu. Dengan segala Dengan kekurangan dan segala kelebihan. kekurangan dan kelebihannya. Yang memunculkan kegelisahan, kegalauan itu kan ketika kita tidak bisa menerima. Ada yang kita ingkari atau yang kita tidak mau dengar, tutup telinga, tutup mata bahwa kita itu begitu. Ini nanti akan berat pasti ke belakang. Kita tidak kenal passion kita, tidak kenal kurang kita di mana, lebih kita di mana. Jadi terima dulu diri kita, versi diri kita yang sekarang apa adanya. Kemudian baru setelah itu kita tanya, ideal yang kita inginkan itu versi diri kita yang seperti apa? Berdasarkan tadi hasil penilaian dan penerimaan tadi. Aku hari ini sih masih sering marah. Padahal menurutku yang baik itu tidak terlalu mudah marah misalnya. Nah, ini kan contoh mudahnya begitu. Jadi di sini kita ketemu versi paling ideal yang kita inginkan. The best version of me itu kayak gimana sih yang aku inginkan. Nah, ini nanti penting. Nah, setelah itu, ini kan tahap ketiga. Tahap keempatnya adalah adaptasi. Adaptasi itu oke, dengan kondisi diriku hari ini yang seperti ini, dan keinginanku untuk membentuk the best version yang seperti ini, melihat situasiku sekarang berarti ini yang harus aku lakukan. Di situ nanti hidup kita akan lebih tertib, lebih tertata, dan dari situ makna akan muncul. Jadi biasanya kita itu mengejar makna itu tengok kiri kanan, tanya-tanya kemana-mana. Membaca buku ini, buku itu, sebenarnya ya bagus dalam rangka referensi. Sandaran tadi ya. Sandaran tadi untuk bisa kita mengkonstruk ini the best version yang aku inginkan tentang diriku. Teladan ya bahasa Islamnya. Idola yang ingin kita bentuk, kita wujudkan tentang diri kita seperti apa. Nah, baru kemudian kita lihat situasi dan kita melakukan adaptasi. Ketika kita melakukan 4 hal ini, akan tercipta kondisi ideal tentang diri kita. Di situ akan muncul makna sendiri. Kita akan memahami makna sendiri, kita akan menyimpulkan, oh ternyata memang hidup itu seperti ini. Jadi tidak ada makna baku. Setelah tadi bilang, setiap orang sesuai pengalamannya, tapi kita bisa mengatur alurnya. Biar kita menemukan makna terbaik dan melahirkan diri kita di versi yang terbaik. Kembali ke apa yang disampaikan Pak Faiz mengutip para sufi tadi, bahwa ya matilah sebelum mati. Artinya ya hidup itu dipikirkan lah, ya diri ini dipikirkan agar nggak sekedar ikut arus ke sana kemari. Jadi seperti satu quotes yang populer sekali kan dari Sunan Kalijaga itu. Jadi hidup ini ya anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli. Anglaras ilining banyu itu kita mengikuti arus air, arus zaman. Tapi angeli kita hanyut tapi tidak tenggelam. Angeli ananging ora keli. Jadi kita jangan tenggelam. Yuk kita ikut arus. Yang lain ikut TikTok, ayo TikTokan. Yang lain punya YouTube, kita punya channel, enggak apa-apa. Bikin Instagram, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai keli, jangan sampai tenggelam. Kita punya prinsip, kita punya standar, kita punya ideal-ideal. Dan itu jangan digadaikan. Hanya karena arus zamannya sedang begitu. Berarti quote lainnya mungkin berbaur tapi tidak tercampur. Jadi kita ikuti ya memang zamannya sedang zaman begini, tapi kita tidak kehilangan prinsip, kita tidak kehilangan nilai. Justru berusaha tadi sesedikit apapun mencoba mempengaruhi sosial kita, masyarakat di sekitar kita sebagai bagian dari cara kita memaknai hidup dan mendapatkan kebahagiaan. Kita eksis sebagai diri kita, biar kita setidaknya menyadari bahwa aku hidup ini ada gunanya.
Ada gunanya. Iya, Nah, itu itu yang butuh yang trigger tuh iya, ya. jadi Triggernya ya tadi yang kontribusi kepada yang sering masyarakat. menggelisahkan teman-teman kita yang muda itu kan itu. Jadi merasa bahwa apa sih gunanya hidupku, karena dia belum nemu, akhirnya nabrak kiri, nabrak kanan. Nah, yang tua yang tidak paham bisanya marah-marah saja ke Iya. mereka. Jadi Ah, tidak memahami jiwa mereka, kegelisahan mereka. Yang ada mereka tidak cocok dengan standarnya yang tua-tua ini. Akhirnya dimarahi tiap hari. Jadi tempat hanya jadi broken ya, home. jadi akhirnya mereka tidak kerasan di sana, tidak kerasan di sini. Ngumpul sama temennya, akhirnya tidak ada yang mengendalikan. Ya, dan akhirnya kena mental. Dan tantangan kena terakhirnya, mental. kata Albert Camus, tadi kata Pak Faiz, ya bisa akhirnya karena kehilangan makna hidup diri sendiri bahkan ya Pak Faiz. Ngapain lagi? Iya, pada akhirnya kan kalau kita merasa ngapain aku hidup, larinya terus jadi ke sana kalau tidak ada kendali yang kuat. Atau minimal hidup tapi jadi begitu absurd ya, terjebak dalam absurditas ya. Jadi memang intinya ya ada fase di hidup ini kita menerima kondisi kita dulu. Nanti baru kita hidupkan ideal-ideal kita. Itu nanti lebih penting penerimaan. Dan kalau bahasa agama ya la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur akan ditambah lagi. Atau ini apa? Qanaah, merasa cukup dengan segala yang Tuhan kasih termasuk kekurangan itu ya. Jadi mungkin kalau para sufi kan di antara tipsnya yuk dilihat yang lebih mengenaskan dibanding kita, situasinya yang lebih susah dibanding kita masih sangat banyak. Kita masih bisa ketawa-ketawa, kita masih punya teman untuk tempat curhat, mungkin yang lain tidak bisa. Udah nggak punya. Iya. Ya, dan absurditas itu ya mungkin memang tidak, tapi hidup dalam ketiadaan makna. Malam cuma dihabisin buat mabok-mabokan, siang buat rebahan, dan lain sebagainya. Itu jebakan-jebakan lah yang harus dimaknai juga bahwa berarti kena mental juga, ada masalah juga ketika hidup mau begitu. Terima kasih Pak Faiz atas betul-betul ini ru'yah betul loh. Jadi kadang kita harus membantu teman-teman ini untuk menggali dari dirinya sendiri, karena mungkin kadang masih malu-malu atau bahkan takut ke psikolog. Yang lebih ngeri lagi kadang merasa aku ini baik-baik saja. Iya, apalagi padahal tidak baik-baik saja ya. Menolak karena menolak, denial, atau karena kebodohannya, tidak tahu bahwa dirinya bermasalah. Jadi tidak sadar kalau dia sakit, jadi perlu bantuan. Jadi semoga obrolan-obrolan seperti ini bisa membantulah untuk kita mengenali diri sendiri, termasuk mengenali masalah dalam diri dan membangun kesadaran untuk menyelesaikan masalah itu, entah dari stoa kalau kita praktisi atau peminat filsafat, kalau tasawuf juga ada banyak hazanah dalam tasawuf, atau bahkan dalam hazanah psikologi kalau mau memilih jalan itu. Yang jelas ya jangan sampai memilih jalan kedukun lah, karena kita ambil jalan aman dan jangan sampai karena hidup itu keberkahan, keindahan, dan minimal kalau kamu tidak menemukan makna untuk orang lain, kamu untuk dirimu sendiri. Kamu diciptakan oleh Tuhan dari cahayanya karena cintanya untuk kamu bahagia, dan Tuhan tersenyum ketika kamu bahagia. Terima kasih Pak Faiz, semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti sama Pak Faiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.